ada aja anak-anak pengen membahagiakan orang tua. Aku sih dengan nggak lihat kadonya, nggak lihat hadiahnya, tapi melihat mereka. Bedanya yang masih kecil sama yang sudah remaja mau dewasa itu apa tuh? Ya mungkin bedanya kalau yang kecil itu harus kayak misalkan jadi nangis kamu gitu, ketika ayahnya lagi kerja dia nangis kita kasih tahu. Kalau kerja tahan manjakan, kalau gitu nggak bagus. Itu kasih tahu sama semuanya ke Iki lah. Sifat apa yang paling menurut anak-anak tuh keras tuh apa kira-kira? Apa ya? Biasa aja. Ya. Karena gini ya, karena aku pernah ngerasakan di posisi dulu yang ayah itu keras banget. Jadi ada rasa sakit hati. Kita tuh pengen kayak saya 3 tahun di jalan. Gitu. Nah aku tuh gak pengen seperti itu. Padahal seorang bapak juga kan mendidik seperti itu, keras seperti itu sebetulnya bagus. Tapi kalau misalkan dengan cara kekerasan itu nggak baik. Apalagi sekarang kan ada undang-undangnya ya kan. Kalau dulu memang nggak ada. Kalau ada undang-undangnya yang artinya kita lebih aware ke anak-anak, kita lebih dekat dengan anak-anak. Karena aku ngerasain bahwa dulu aku tidak terlalu dekat dengan abah, karena ada rasa yang kok gue dididikin ya. Jadi sebandel apapun anak, kita punya cara untuk kasih tahu kepada anak tuh nggak perlu dengan kekerasan. Bang Kang kan dulu nggak langsung kaya gitu kan ya Kang ya, pasti ada dulu flashback dikit. Apa sih yang pengen akang kasih ke anak atau pelan-pelan gitu atau gimana sih Kang untuk mencapai sesuatu? Ya tetap kayak Iki, Putri semua, tetap aku kasih tahu bahwa setiap manusia itu punya proses dan perjalanan. Iki juga prosesnya lama juga untuk menjadi seorang istri yang sekarang, dan dulu nggak terlalu gue langsung kalau misalkan memang benar aku kasih Iki ya udah Iki dompleng itu bisa dengan cepat gitu kan, tapi Iki melalui proses, artinya Iki bisa lepas dari nama Sule itu udah luar biasa. Artinya itulah yang aku didik sama Iki jangan sampai ada kata Sule, nama besar bapak kamu akan berat di kamu, tapi kalau kamu punya skill dan kemampuan sendiri itu akan minimal umurnya akan sedikit panjang. Kalau tadi mention masalah suka tanggung jawab sih Kang, emang sesuatu sih Kang dulu pengen Ya, susah banget lah, susah banget dulu dari orang tua kan, terus kita harus nyari makan sendiri. Saya ngalamin 1 hari 2 hari makan gitu kan. Akhirnya dari situ juga banyak pelajaran dan bisa mengasah kemampuan. Ketika kita nggak bisa ini gimana caranya tanpa kita tidak mencuri, kita tidak mencopet, oh ya men kan, kita bantu orang yang ada kan. Kalau zaman dulu orang jalan bolong-bolong gitu kan, diinin renceng gitu. Sekarang kita ketemu sama supir angkot Cimahi, Kelapa, Cimahi stasiun, terus kenalan dari calo, terus itu jadi kemen, gitu lah. Perjuangan beda lah kalau sama zaman sekarang kan. Lebih berat dulu dibanding sekarang. Kalau zaman sekarang kan enak, ada yang support orang tua, ada yang lain. Kalau dulu kan Iya, bawahnya brokat. Nah, brokatnya dia jangan berdiri sendiri, dikasih lapis chiffon. Di wadah teman, atau memang itu bikin dulu gue tuh susah itu gitu. Iya, aku ngerasain ketika dulu sekolah orang bisa dibayarin sama orang tua untuk kos gitu kan. Yang ngerasain ketika ada teman-teman dari Bandung atau dari mana lah gitu kan. Sampai sekarang pun ada orang Medan, orang Jawa di rumah itu, ada orang Nigeria di rumah. Si Abbas itu ya, nanti dia Januari mau ke mana ya, Argentina, karena lagi ke Jerman apa. Ya itu ngerasain itu aja lah. Maksudnya ya apa ya istilahnya, misalnya saya pulang dari motor apa ya, ya emang dia susah juga ya, maksudnya apa ya, aku ngerasain dulu gimana sih susahnya, gua mau makan aja susah, mau tidur aja susah, sampai tidur di jalan, angin apa gitu. Jadi itu aja sih, sebenarnya kayak Anton gitu kan, teman-teman dulu Aju misalnya di rumah, jadi itu. Jadi kita tuh bebas di rumah. Kalau misalnya orang Bandung, lu kalau misalkan di Jakarta ada syuting atau apa, lu gue siapin di tempatnya buat dulu gitu loh. Jadi lu minimal lu mengurangi kos dulu lah gitu. Ya budget lu makan lu nggak harus bayar, tidur nggak harus bayar. Kalau di hotel atau nggak di apartemen kan bayar. Itu aja sih intinya. Atau nggak stigma dengan orang jadi peri lah demi teman-teman itu gimana? Lalai hati gitu kan? Wah jauh, kalau kamu jauh masih jauh lah. Apa
kalau buat mereka hanya jembatan aja sih sebetulnya. Jadi masih banyak yang harus kita tolong juga ya. Jadi jauh lah masih harus pembaharuan dalam jiwa saya ini sebagai orang baik itu kayak seperti apa. Masih belajar aja. Artinya kita banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita jalani. Kang Sule kemarin baru aja ulang tahun Ya, ya, terima Kang. kasih, Dapat ya. dapat surprise dari anak-anak, gimana sih perasaannya, Kang? Ya seneng lah. Sebetulnya gue kan nggak kurang suka ya maksudnya kayak perayaan kayak gitu. Tapi ya namanya anak zaman sekarang ya kan. Zaman sekarang sampai aku 4 kali disurprisein sama teman-teman, sahabat, dan anak-anak. Ya seneng aja, bahagia. Itu sama sekali nggak tahu, Kang. Apa pura-pura nggak tahu biar anak tetap seneng nih, Kang? Awalnya itu ngajak makan malam. Aku memang benar nggak tahu ada emak di situ dan lain-lain. Nah itu aku ya aku juga pengen ajak hadir ya kan. Aku minta sama mamanya untuk hadir. Ya, alhamdulillah akhirnya rombongan. Iya, ramai banget ya, Kang. Di ulang tahun ke-46 tahun ini ya, Kang Ya. ya? Ada yang berbeda nggak sih, Kang? Apa lebih spesial nih? Kalau gua apa ya maksudnya ya jalanin aja, disyukurin aja lah. Yang manusia kan di saat ada kebahagiaan pasti ada kesedihan, di saat kehidupan pasti ada kebahagiaan. Artinya Tuhan itu adil. Ketika Tuhan memberikan ujian, cobaan, kesedihan yang begitu mendalam dan di sisi lain memberikan kebahagiaan juga, ya kan? Dapat kado apa nih, Kang, dari anak-anak Kang? Ya banyak lah. Saya sih tidak berharap ya kan, tapi alhamdulillah ada aja anak-anak pengen membahagiakan orang tua. Ya. Aku sih dengan nggak lihat kadonya, nggak lihat hadiahnya, tapi melihat mereka kompak untuk surprise ini itu hal yang luar biasa. Karena anak-anak itu ya semuanya mungkin aku juga berharap anak Ajam juga akan seperti itu. Dia kompak untuk bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Karena yang aku didik sama mereka itu adalah jangan terlalu mementingkan diri sendiri, tapi pendidikan orang lain. Kayak Iki ya alhamdulillah lah, si sama saudara-saudara dan lain-lain lah. Senang lah. Ada nggak sih doa yang Akang panjatkan nih di tahun ini, Kang? Apa nih, Kang, doanya? Doa tahun ini. Ya, yang penting mah saya diberikan kesehatan. Yang pertama terima kasih kepada Allah masih memberikan kesenangan, memberikan ujian. Yang jelas doa terbaik buat saat ini tuh aku diberikan ketenangan, diberikan kedamaian. Walaupun dalam hidup tuh pasti ada, ketika kita damai pasti ada aja orang yang iri, orang yang dan lain-lain lah. Udah aku mah lempeng aja orangnya, mengalir aja seperti air gitu. Tapi tetap waspada. Kayak ketika kita ada di kali, kalau misalkan ada kotoran lewat kan kita pasti miring, gitu ya. Yang penting gini. Setiap perjalanan itu apalagi sekarang dunia era digital ya kan, orang bisa nonton video, orang bisa menghujat seenaknya, orang bisa menghajar kita habis-habisan karena mereka orang iri atau mereka iseng dan yang lain-lain. Ya kita harus siap menerima risiko itu karena kita sebagai public figure ya ngapain kita harus dilarang pada mereka dengan thumbnail yang aneh-aneh lah gitu kan, video yang aneh-aneh ya. Gue mah udah biasa lah dari tahun-tahun kemarin juga kan, dari mulai kisah yang pertama kan habis-habisan kan gitu. Tapi bagaimana kita nggak bisa menolak hal itu karena itu udah dari Tuhan. Cuman mungkin Tuhan percaya kalau saya mampu dalam sekarang menjalani hidup ya sampai sekarang ini di 46 tahun.